emang abis ngeliat juga, bawa senter juga orangnya. Oh iya udah, kata orangnya udah masuk aja. Ya udah ya kan, ya udah senter, mana senter? Senter depan nih, masuk nih ya kan, masuk. Gue bilang gelap nih ya kan, pertengahan itu kayak ada tanah kayak gunungan gitu kan, awas licin kan. Udah gue terusin belok kiri tapi nggak panjang, langsung kanan kan. Nah pas belok kiri ya pas kanan itu ya udah, maksudnya udah nggak sempit kayak waktu masuk. Langsung plong. Tapi di situ kayak ada jeruji penjara gitu, kayak penjara. Cuman penjara kayaknya. Cuman kok kayak ada bekas apa namanya, kayak orang sajen gitu kan. Cuman udah lama banget kayaknya. Udah lama banget tuh. Wih, kayak bekas orang ini nih ya kan. Udah. Nah, terus di situ tuh awalnya kan gue nyenterin ke atas gitu, kelawar tuh, ya kan, kelawar. Pas mukanya tuh kelihatan, jadi ada apa nih? Taringnya itu caling. Ih, serem juga nih kan. Nah, kelawar itu kayak ke nyamperin gitu ke kita nih. Set tuh balik lagi. Nah, abang gue ini ngeliat tuh di pojok sana kayak, ih apa tuh ya, kayak ada orang. Nah, pas abis itu fokusnya pindah ke kelawar lagi. Karena kayak mau ngejar gitu. Mau nyerang gitu. Kayak mau nyerang. Banyak banget. Akhirnya bang gue bilang, udah keluar aja deh. Nih udah gak enak gitu kan. Udah tuh gue keluar. Wah di situ gue apa ya, kalau bilang merinding ya, kayak ada yang di mana gitu kan. Udah tuh akhirnya kita keluar kan, keluar pelan-pelan, takut kepleset orang licin kan. Nah setelah keluar depan gua balik badan. Itu gua ngeliat, gua nggak tahu, kira gua batang pohon ya kan, taunya ular jalan dia. Gede banget ya, gua nggak tahu, cuman ih itu ular. Wah udah langsung gua udah langsung apa ya, bawa muka deh. Gua bawa muka deh ya kan, gua bawa muka. Udah balik lagi ke warung, ngobrol lagi sama tuh bapak. Yang semalam ya kan, emang tempat kita tuh di situ tuh, kopi ya kan. Bapak itu nanya, udah ke guanya? Udah, baru pulang dari gua. Oh Pak, itu apaan ya yang kok di dalam gua kayak gitu? Bapaknya kayaknya cuman apa namanya, senyum. Terus emang ngeliat apaan? Ya ada kelawar, banyak kelawar. Terus ada ular pak. Oh udah gitu doang. Udah nggak biasa lagi, ngelayanin lagi. Langsung ditutup obrolannya dong. Iya. Oh gitu doang. Akhirnya itu udah jam 11 siang tuh. Nah, ngobrol akhirnya udah pulang aja deh. Pulang cerita dia tuh akhirnya di mobil kan. Itu gila tuh, keluar juga tuh si merah ya kan. Nah, emang lu ngeliat bang? Iya, keluar tuh semalam kayak gitu kan. Oh yang ngobrolin yang kejadian di Goa itu gila ularnya ya, gede banget loh. Ya namanya tempat begituan pasti ada aja. Udah akhirnya kita balik ke Bekasi. Oke teman-teman, jadi itulah pengalamannya Bang Udin ketika dia ngecamp di Gunung Puntang ya Bang? Puntang. Kayaknya gue mau nanya sedikit nih Bang, cerita lo kan dari tadi gue perhatiin seru banget nih. Boleh ya buat nanya-tanya ya Bang? Boleh. Itu pas lo cerita kalau naik ke Gunung Puntang, pas nyampe kan lo langsung mandi ya? Itu gue
bukan mandi sebenarnya, cuci muka aja sih, karena kalinya itu kan dingin, enak. Oh, main-main air lah. Main-main air aja biar seger. Di situ nggak ngelihat sesuatu atau nggak ada Belum. Kalau di situ ya mungkin karena masih pagi nggak kelihatan kali ya. Ini Gunung Puntang kayaknya serem banget dari tadi gue dengerin kan. Nah terus pas ketika lo nyampe ke kolam cinta, lo mulai bikin tenda di situ, itu masih aman aja bang? Masih aman. Masih aman ya sampai. Pokoknya ya dari gua nyampe sampai maghrib itu ya masih aman. Masih aman. Oke, masih aman, nggak ada apa-apa, biasa aja. Biasa aja. Oke, berarti kita mulai ngebahas nih gedung yang kayak di situ kan, kata penjaga warung kan juga ada si merah nih. Maksudnya si merah itu kuntilanak apa pocong apa gimana bang? Nah, jadi merah itu kayak apa ya, macam kuntilanak kayaknya, Macam kuntilanak. tapi merah dia, bajunya merah. Ya karena gua nggak ngelihat langsung, ya kan, abang-abangan gue. Nah itu dia ngeliatnya merah dan itu jalan keluar hampir dekat. Jadi posisi bangunannya itu kan ya kelihatan sampai belakang. Oh gitu. Jadi dari belakang itu dia ke depan. Oh kayak mau nyamperin ke lo orang ya, ke apa kayak kalau dibilang nyamperin cuma nggak nyamperin, cuma sampai depan bangunan itu aja. Itu sebenarnya bangunan apa sih bang? Gue juga kurang tahu bangunan itu apa. Bekas rumah apa bekas apa sih maksudnya kalau lo lihat? Soalnya ya kalau dibilang rumah kayak rumah, cuman ya gue juga nggak tahu itu rumah atau bukan. Soalnya halamannya gede. Oh gitu. Halamannya gede. Jadi sisa bangunannya itu aja kayak rumah gitu. Cuman gue nggak tahu itu bangunan awal kan. Oh, tapi itu udah pada bolong-bolong semua. Itu udah tinggal kayak pondasinya aja, tembok-temboknya aja. Oh gitu, oke. Nah itu temen lo yang lihat si kuntilanak merah ya berarti ya bang? Lo kan nggak ngeliat nih? Enggak. Nah pas yang lo bilang lo ngeliat ibu-ibu itu si merah itu apa beda lagi? Itu beda lagi, karena ibu-ibu itu bajunya bukan merah, baju kayak apa ya? Kayak pendaki biasa apa kayak kuntilanak? Kayak ibu-ibu perdesaan deh. Oh. Yang kayak pakai baju coklat gitu kan? Yang kebaya kain gitu. Kayak model kayak gitu, ya kan? Ya cuman, ya buat gua aneh aja kan malam-malam. Gua pikir kan masa ibu-ibu naik sini kan? Dan duduk di situ. Apalagi dia duduknya di tembok ya? Di temboknya si kolom itu. Oh, itu dia nggak ngeliat tuh bang? Jadi pas gua nengok, dia sempat nengok juga gitu. Mukanya kan biasa aja ya, nggak ada. Mukanya biasa. Apa nggak ada robek-robek? Biasa aja, maksudnya ya mungkin. Gue nggak mau gimana deh. Oke. Nah, kenapa banyak banget kejadian di gunung itu ya bang? Gue nggak ngerti deh kalau banyak kejadiannya. Itu si tukang kopi juga nggak ceritain apa-apa, cuman dia bilang gini, kalau ada yang dia suka dia pasti ngikut, kata tukang kopi. Oh gitu. Pokoknya kalau dia suka sama anak muda itu dia pasti ngikut sebatas di gunung aja apa sampai pulang ke rumah? Wah itu kurang tahu, karena si tukang kopi bilangnya gitu. Pasti dia ngikut. Entah itu ngikut sampai rumah atau di sekitar situ aja, gue nggak tahu. Terus kalau buat lo dengar pas lo tutup tenda, lo dengar suara rame itu bisa dijelasin nggak bang? Jadi ramenya itu kayak orang rame banget gitu. Kayak lagi ngecamp? Bukan, kayak jalan, cuman kayak orangnya banyak banget. Oke, pasukan mungkin ya? Kayak gue nggak ngerti deh. Gitu jalan Hampir mirip kayak gitu suaranya. Oke. Hampir mirip kayak gitu. Gue juga, masa sih, ya kan? Apa emang gue capek atau gimana? Cuman kok ada yang kedua kalinya yang gue denger yang jalan gitu, tapi nggak ada orang. Oh berarti pas lo denger lo buka tenda, lo nengok nggak ada apa-apa? Nggak ada. Yang kedua pun juga sama? Sama. Oke. Gue jadi merinding denger cerita lo aja, gue jadi merinding. Apalagi gue, ya kan? Lo sebagai orang yang ngalaminnya lagi ya? Iya. Oke bang, terus di goa nih bang. Goa tadi kan lo cerita lo masuk ke goa. Di dalamnya itu banyak ada penjara ya bang? Iya.
ada berapa banyak sih penjara? Gue lupa tuh. Yang gue inget cuma satu, karena gue udah nggak fokus lagi. Ada kelelawar itu kan? Diganggu kelelawar. Iya, kelelawar itu. Tapi di dalam gua itu gede. Setelah lo ya, penjara. Gede sih. Dalam gimana ya? Gambarinnya itu gede itu ya cukup lah buat beberapa orang ya kan. Ya bisa lah 20 orang. Maksudnya bisa di satu penjara itu? Apa di satu gua? Di satu gua itu ya kalau di lokasi itu bisa 20 orang. Nah, pintu penjaranya itu besinya itu gede. Pintu besinya. Entah itu penjaranya, ya pokoknya modelnya kayak penjara. Jeruji gitu ya? Jeruji gitu. Jeruji ya. Pas lo nyenterin salah satu kelelawar, maksud gua kelelawarnya ini emang normal seukuran kelelawar apa gede? Soalnya kan besar, ada calingnya gitu. Besar. Kelelawar besar. Gedenya wah, seorang apa gimana? Iya nggak seorang sih, cuman besar. Besarnya itu ya kayak apa ya? Gambarinnya kita kayak ya besar deh. Lumayan karena mukanya jelas kelihatan gitu. Kebetulan pas kita nyenter langsung mukanya. Ya kan? Udah gitu dia ngikutin sinar gitu kayak jadi kayak mau ngusir. Iya, dan itu terbangan pada terbangan akhirnya pada kalau ngeliat sinar itu terbangan terus kayak mau ke kita gitu kan, akhirnya kita mutusin buat keluar. Di dalam gua itu kan tadi gua dengar selain ngeliat kelelawar, temen lo ini ngeliat kayak orang. Iya. Jelas nggak maksudnya sosok orangnya itu? Nggak jelas. Nggak jelas. Tapi kayak gimana ya, kayak asap tebel. Kayak asap tebel tapi ngebentuk. Gitu. Iya. Nah terus kalau buat si ularnya ini dong? Wah ini dia nih ularnya. Gue juga sebenarnya tadi awalnya gue pikir gue salah lihat, tapi ternyata kok jalan gitu. Jalan begini. Jalannya pas kelihatan badan. Oh itu segede mana maksudnya? Gede banget. Ya gimana ya, pohon kelapa nih. Pohon kelapa? Ya. Nah, itu warnanya apa? Warnanya apa ya? Soalnya dia mengkilat sih. Mengkilat, jadi kena sinar itu mengkilat gitu. Hitam, mungkin karena di dalam gua juga gelap. Warnanya mungkin hitam juga. Ya warnanya agak gelap. Cuman bukan hitam. Bukan hitam. Karena kelihatan bentuk sisik ya kan. Tapi yang pasti dia mengkilat kan? Iya mengkilat. Tapi ketika lo itu kan lo melihat pas lo udah nyampe di ujung mulut gua ya? Iya, lo balik badan. Gue balik badan ngeliat itu. Nah itu dia nggak keluar bang? Jadi dia kayak di temboknya itu, di dinding-dinding guanya. Oh iya, maksud gua nggak sampai ikut keluar. Enggak. Jadi nggak ke arah gua, dia malah ke guanya. Oh. Pokoknya yang gue lihat itu badannya, karena dia jalan. Aduh, gua nggak mau tuh masuk ke dalam gua juga kayaknya nggak mau lagi tuh. Oke, terus si tukang warung ini kan dia pas lo ceritain masalah ular, dia nggak ngomongin apa-apa lagi. Dia nggak mau komentar, gue nggak tahu kenapa. Satu lagi pertanyaan gua, lo udah naik ke Gunung Puntang itu udah berapa kali sih? Ya sebenarnya bukan naik ya. Jalan, ya gue jalan itu 3 kali gue ke situ. Oh berarti lo udah ke Gunung Puntang ini 3 kali? 3 kali gue. Dan setiap lo ke Gunung Puntang pasti ada kejadian? Iya benar. Itu juga gue bingung kenapa tuh. Setiap gue ke situ pasti ada aja. Oh pas lo ke Gunung Puntang yang kedua ada kejadian apa lagi tuh? Nah yang pas kedua itu masih pagi padahal. Maksudnya bukan pagi sih. Masih jam 8 lah. Itu pas nyuci piring di kali, karena kan yang kedua itu gue ngecamp di pinggir kali tuh. Oke, berarti bentar dulu. Berarti ini kali yang datengin pertama main air ke bawah itu ya? Oke, gimana? Nah, gue ngecamp yang kedua ini kan gue pengen suasananya baru. Beda lah ya. Beda ya kan. Kira-kira kalau di kali bisa gak nih ngecamp? Soalnya ada tempat nih. Ada tempat itu paling ya kalau kita turun terus naik gitu
udah di ujungnya deh, soalnya kan udah kayak ditutup gitu kan, udah banyak pohon-pohon. Oh ya udah di sini aja. Udah akhirnya gue di situ. Maghrib mau isya itu kita masak lagi buat makan malam ya kan? Iya benar. Kita masak nasi sama kornet. Nggak langsung dicuci. Cuci dulu nih. Mau ngambil air di kali kan? Mau ngambil air. Cuman kok pas di pinggir kalinya ini nih udah mau dekat, udah di kali nih di pinggirnya, kok ada anak ayam. Oh itu bunyinya aja pak? Bunyi anak ayam. Lah ini anak ayam dari mana ya kan? Gue senterin tuh. Gue berdua sama abang-abangan gue nih, ya kan? Gue senterin nih. Di mana tuh anak ayam ya? Padahal tempat kayak gini masa ada anak ayam? Gue senterin tuh, pindah-pindah tuh bunyinya. Bunyi pindah-pindah. Yang gue aneh, pindahnya kenapa spontan? Gue mikirnya ada banyak kali, lebih dari satu. Cuman pindah lagi. Ih, ini apaan ya? Ini anak ayam beneran bukan gitu kan? Udah biarin aja. Kata abang gue, udah biarin aja. Ya udah, abang gue udah ngomong kayak gitu kan, udah akhirnya gue sambil air udah balik lagi tuh, ngelapin piring lagi, makan deh tuh ya kan, makan ngobrol jam 11 ya ada yang mau tidur, ada yang masih ngobrol ya kan. Abang-abangan gue ternyata jam 11:30 itu turun ke bawah ke parkiran, mau nyari ya mungkin nyari cemilan kali ya. Iya, nyari warung warung yang biasanya masih buka kan. Udah sampai itu pun sampai subuh baru pulang lagi ke tenda. Nah berarti kan dari jam berapa, jam 11 sampai subuh itu gue cuman berapa orang doang di situ kan. Nggak ramai kayak sebelumnya karena ada beberapa yang di warung di bawah. Itu pas lagi bersih-bersih beres-beres itu kuntilanak di atas tenda terbang. Itu posisi lo lagi pada di luar tenda? Ada yang di dalam. Ada yang di dalam. Gue berdua sama abang-abangan gue tuh di luar lagi beres-beres. Gue berdua. Jadi dua-duanya ngeliat? Itu ngeliat. Sama abang-abangan lo? Ngeliat. Iya, jadi kuntilanak tuh dari pojok sono terbang. Itu jelas bang? Jelas. Maksudnya jelas. Jelas. Ya. Itu jelas. Dan akhirnya gue, oh mungkin yang anak ayam itu dia kali. Iya. Karena kan ya banyak orang bilang kalau ada dia itu pasti ada suara anak ayam. Iya benar. Katanya. Betul. Ya kan? Dan hari itu kejadian ya bang? Dan hari itu kejadian, ya kan? Oke. Udah. Itu untuk hari kedua itu aja sih. Nggak, jangan sampai kejadian lagi deh. Iya sih benar ya. Jangan sampai gitu. Ya maksudnya kan gue kesana juga mau refreshing ya kan, nyari suasana dingin gitu doang. Padahal lo udah pindah tempat, mau lo di iya udah deh gue mau ya maksudnya suasana baru ya mungkin enggak deh kayak gitu kan. Oke, jadi ketika lo ke Puntang untuk kedua kalinya, lo hindarin di kolam cinta biar nggak ada begituan. Ternyata lo sebenarnya bukan ngindarin, tapi gue pengen suasana yang lain aja dalam satu lokasi itu gitu loh. Biar beda view. Karena ada beda view. Karena kan di situ ada tempat juga. Ya udah gitu. Coba di situ aja. Deket air kan. Dekat air lebih enak kan. Benar. Jadi nggak susah nyari air gitu. Oke, jadi di pendakian yang kedua pengalaman lo itu ya? Iya. Cuma itu aja bang? Cuman itu aja. Oke, buat teman-teman, itu dia tadi cerita Bang Udin ketika dia ngecamp di Gunung Puntang.
Bang Udin, satu lagi nih Bang, mungkin lo punya pesen-pesen atau nggak saran buat yang nonton nih? Ya sebenarnya gini ya, namanya itu tempat orang, ya kan, apalagi gunung, makhluk yang nggak kelihatan pun pasti ada, ya kan, entah itu apa, ya kan. Ya intinya kita selama ya niat kita baik, terus masuk ke kampung orang ya harus hati-hati sih, maksudnya ya salam lah, Adab dijaga ya Bang. adabnya dijaga itu. Oke, ada pesan-pesan yang lain lagi? Udah sih itu aja. Oke teman-teman, itu dia pesan dari Bang Udin. Jadi ketika kita mau mendatangi tempat baru atau enggak kita berkunjung ke suatu tempat, kalau bisa sih adabnya dijaga, karena yang hidup itu kan bukan cuma kita doang, makhluk-makhluk yang gak kita kenal pun juga sebenarnya ada di sekitar kita. Makasih Bang Udin buat waktunya, makasih banget udah mau mampir lagi ke Basecamp Perjalanan Waktu. Semoga ntar kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol kayak gini ya Bang. Oke, mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Gue Jo dan Bang Udin, kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.